Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan, maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok. Jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan satu peringatan keras. Hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kamu puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali. Sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. As-Siyam, kitab As-Siyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda, lihat kalimatnya, as-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk, yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la-nya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan, tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya. Ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang, orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung. Makan, minum. Baik. Kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak. Tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya. Telan misalnya kan. Nah ini batal. Jelas. Selesai. Yang ini nih yang kadang-kadang nggak disadari. Merusak. Gibah. Mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100, tambah 75, minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya dari kata jahala, orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18-nya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, awas hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah. Memang salah tahu, tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak. Cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling hamba pakai sepeda Fikri, tik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun, keliling komplek. Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah, itu siapa? Iya ya, nggak ada kerjaan, ya atau memang kerjaannya itu, atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat itu mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa.
Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan salat. Ada yang memang masih berpendapat puasanya tetap sah, tapi tidak ada pahalanya. Ngapain sah tidak ada pahala? Kan buang-buang